sampai produk nenek moyang kita anggap itu sampah atau bahkan negatif. Ya, dikaitkan dengan dukun, macam-macam itu. Ya, ini kan permainan narasi sebenarnya. Artinya ini kan generasi muda menganggap bahwa peninggalan leluhur ini bersifat mistis lah, bersifat magic lah, kan tanpa disadari itu adalah salah satu brainwash, pencucian otak dari pihak-pihak lain lah ya, supaya produk lokal kita sendiri dianggap sampah tadi ya, supaya kita beli punya mereka. gitu ya. Batak karo rempah, batak karo rempah, jadi uap panas diri. Sing-singkanlah lengan bajumu, bekerjalah, bekerjalah. Manusia, manusia, anak Nusantara. Dari negeri Nusantara. Langit mendung mau hujan, aku duduk sendirian. Lihat senyuman, senyum kepahitan. Anak itu duduk sendirian. Keramaian jadi menakutkan. Akibat sultan, udara menakutkan. Halo guys, ketemu lagi ya di channel kesayangan kita Indra Air. Itu tadi sebuah lagu pengantar yang saya ciptakan di awal Maret 2020, di saat Bapak Presiden mengumumkan bahwa Indonesia resmi COVID sudah ada di Indonesia. Diawali dengan 2 orang Depok ya yang sinyalir dan kemudian dilarikan ke rumah sakit. Segera sorenya lagu ini saya ciptakan, dan tanpa terasa waktu 1 tahun sudah COVID melanda negeri kita dengan segala efek yang diakibatkan secara sosial, ekonomi, politik, budaya, banyak hal. Tanpa saya sebutkan, tapi secara umum pemerintah tetap berupaya, berjuang melakukan upaya-upaya bagaimana untuk agar menyelamatkan rakyat dengan mengorbankan banyak dana dan segala macam. Nah, kali ini saya berada di suatu tempat yang sangat asri, alami, dan Nusantara. Sudah hadir di hadapan saya di sini Abangda Sabar Mangadu Tambunan. Nah, beliau ini nanti akan mengenalkan dirinya kepada kita semua. Baik, sebelum kita mulai, terimalah salam dari kami ya.
Sampurasun kulonun. Horas menjua-jua salam kinasi. Rahayu, rahayu. Baik, selamat sore Bang Sabar, bisa dijelaskan Bang? Selamat sore. Nah, mungkin ke netizen, Abang sendirilah perkenalkan diri Abang dulu sedikit Bang. Ya. Dan setelah itu apa pandangan Abang tentang COVID yang tengah melanda Nusantara dan dunia ini? Silakan Bang. Ya, baik ya, Bung Indra. Ya. Ya, pertama terima kasih udah datang Siap. ke rumah. Padepokan ini ya. Padepokan indah ini gitu ya. Oke. Siap. Jadi tadi dibilang memperkenalkan diri. Iya. Jadi nama saya itu kan Sabar Mangadu. Oke. Mangadu. Kalau bahasa Indonesia konotasinya jelek itu. Tukang ngadu gitu Tukang ya. ngadu. Oke. Tapi sesungguhnya itu namanya dalam bahasa Batak mengejar. Oh, iya iya iya. Jadi kombinasi antara sabar dalam mengejar. Oh, iya iya paham. Ya, ada istilah lain sabar revolusioner. Oh. Kesabaran yang revolusioner. Ya, sabar bukan nerimo. Oke, oke. Tapi sabar Oke. militan. Oke. Baik, jadi kembali ke COVID ya. Ya. COVID. Jadi ada istilah pandemik. Ya. Ya, tentu teman-teman atau pemirsa tahulah karena sekarang kan zaman medsos. Betul. Nah, ini intisari saja. Ya. Disebut pandemik, dia bermula di sebuah daerah, tapi kemudian dia menyebar dan menular. Oh, iya. Pandemik. Tapi kalau asal daripada tempat atau lokasinya di situ yang di Awal. dalam hal ini COVID Iya. di Cina, Asalnya ya di itu tempat disebut kalau cuma di situ endemik. endemik. Kalau dia hanya berputar di tempat dia asal awalnya ya. Nah, Oke. jadi ini pandemik sedemikian rupa jadi skala masalah dunia Siap. dengan segala dampaknya. Ya. Oke. Bayangkan sudah setahun lebih Udah, betul. Maret 2020 di Indonesia ya. untuk Indonesia dan hampir semua negara. Oh, ya, ya. Ya, ada yang sukses menanganinya kayak Vietnam Utara, tapi itu hanya segelintir negara. Iya, 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 iya. Ya. Lalu bagaimana dengan Indonesia? Menurut saya kalau dibandingkan dengan negara-negara lain, ya, pemerintahan Jokowi ini itu banyak lebih baik dari negara-negara lain. Oh, progres penanganannya ya. Tentu. Oke. Ya, kita bisa lihat data-data. Oh, sejauh ini yang sepaman Abang udah sejauh mana jumlah data yang bisa ke pemirsa mungkin sampai? Ya, saya kira itu nanti banyak ya Banyak. data, dan dia selalu berprogres menambah. Iya. Tapi kita lebih baik. Kayak sekarang kita kalau nggak salah dari 270 juta penduduk Iya. yang dikatakan Terpapar. positif, Ya, terpapar positif ya. kalau 1,5 juta ya. Iya, ya, data terbaru ya. Per Maret akhir Maret ini. Ya. Dan bahkan misalnya dari yang positif itu dari 1,5 juta itu yang meninggal itu pun relatif kecil, Ya. 40 ribuan. 40 ribuan. 40 ribuan ya. Jadi itu yang meninggal itu di bawah 3%. Iya, iya. Oke. Kita kembali ke fokus. Jadi daya, dana, ya, berbagai cara sudah diupayakan. Memang kita lebih baik dari negara lain. Oke. Ya, kalau nggak salah dana dulu dialokasikan sampai 700 triliun. Dialokasikan ke sana ya untuk COVID. Ya, tadinya kan udah ada APBN, Iya. tapi gara-gara COVID di bulan Maret terpaksa dirubah APBN. Oh. Jadi yang ini nggak jadi, ini nggak Iya, jadi, iya. nggak jadi. Yang termasuk ibu kota baru yang di Kalimantan ya. Tentu Iya. banyak lah. Banyak lagi ya program-program strategis akhirnya karena COVID ini akhirnya dialihkan ya anggarannya Iya. ke penanganan COVID. Kondisi darurat Iya, iya. dari 700 triliun itu. Oh ya. Saya dengar terakhir itu sudah lewat. Oh, Ya, udah lebih besar angkanya. sudah dibelanjakan semua. Ya, ya. Tapi belum juga tuntas. Memang ada harapan
yang bisa membuat tuntas ini, itu namanya vaksinasi. Ya, nah sekarang udah berproses nih, Bang. Ya, diperkirakan akhir atau awal tahun 2022 Bapak siapa namanya, Pak? diperkirakan, diharapkan pandemik ini udah mulai relatif kalaupun ada udah nggak terlalu masif mengganggu lagi. lah. Iya, iya. Tidak terlalu mengganggu. Lalu konteksnya apa ini? Ya, kalau di sini kan, kalau saya secara pribadi, sejak bulan April 2020. ya, Apa bisa diceritakan? Apa yang dilakukan apa? jadi waktu itu saya masih di Medan. Ya. Jokowi mengumumkannya bulan Maret, iya. Bulan April saya ambil inisiatif. Karena kerja saya banyak ketemu orang. Ya, betul. Jadi saya merasa, ini saya jadi nggak bisa kerja ini. Oh, iya. Nah, jadi saya ambil inisiatif. Saya teringat almarhum ibu saya. Memang latar belakang dia adalah perawat. Oh, oke. Ya. Pokoknya kalau yang namanya sakit-sakit, istilah kita flu, Ya. dia pakai uap, baskom, Iya, iya. air mendidih, Iya. anduk, nah, sering juga itu di medsos. Iya, iya, ya. iya. Mengurangi atau menangani masalah flu. Oh, metode tradisional lah ini ya. Entah tradisional atau barangkali itu juga udah di rumah sakit modern. Oh ya. iya. Oke. Jadi teringat itu karena saya baca-baca ini juga namanya virus flu. Ya. Lalu saya gunakan itu. Metode itu. Jadi saya tetap kegiatan saya di banyak kerumunan. Tapi setiap pulang saya penguapan namanya. Oh. Uap panas. Oke. Kira-kira begitu. Ya, saudara-saudara juga udah sering lihat toh di medsos. Iya, iya. Nah, tapi secara pribadi saya tekuni itu karena saya harus kerja. Ya. Oke. Jadi singkat cerita, dari inisiatif saya itu selama setahun lebih, Ya. saya hanya kena flu sekali. Oh, ya. Setelah rutin melakukan penguapan. Iya. Oke. Kalau umur saya sih memang belum lansia, tapi hampir. Oh iya. Nyaris Kalau lansia. negara kan bilangnya 60 ya. Iya. 60. Jadi saya belum dapat antrian tuh. Oh, untuk vaksin. Belum. Oke. Cuma sekali COVID waktu flu. Pada saat itu saya juga, wah apa ini? Jangan-jangan COVID. Oke. Ya, tapi ternyata saya minum obat yang biasa saya minum, pulih, berarti bukan COVID. Oh. Oke. Jadi sampai sekarang dengan kebiasaan saya, Artinya di swab negatif ya? enggak, kalau waktu itu saya nggak perlu swab, makan obat langsung sembuh kok. Oh, berarti itu belum tentu COVID berarti ya? Jangan-jangan satu hanya flu Ya, biasa kali ya? kalau nggak salah itu bulan 6 atau bulan 7 saya kena flu. Hilang perasa? Saat itu? Enggak, flu biasa. Oke, flu Cuma biasa. kan karena lagi masa COVID jadi saya Oh takut. ya, parno ya. Takut. Oke. Nah ini kan berarti uap ini ya ini ya. Ini kan yang kalau ini digunakan. saya akibat saya yakin tentang itu, Ah. lalu saya berpikir Ah, membuat sebuah alat, ah, ya riset pribadi, ya. sehingga di setiap rumah tangga Ah. cukup dengan alat ini. Oh, Kira-kira gitu. Paham. Apa? Kita sebut apa nama ini? Alat ini apa namanya ya? Nah, Mungkin karena langsung- waktu saya di Medan itu ada istilah dari suku Karo, Karo, oke. Batak Karo. Iya. Mereka punya kebiasaan mandi uap. Mandi uap. Oh. Nah, itu disebut okup. Okup. O-U-K-U-P. Okup. 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 Oke ya. Tapi itu mandi keseluruhan badan. Kayak kalau mungkin di sauna steam kali ya. Ya itulah spa itu. Spa itu. Ya, yang banyak tempatnya mewah-mewah Iya, itu. iya. Oh, oke.
Nah, tapi kan saya fokus ke cukup wajah, hidung dan mulut. Oke. Karena virus itu kan masuk melalui hidung, mulut. Mulut. Iya, Ya, iya. kalau wajah kan terpaksa kena lah. Iya, iya. Sama katanya mata juga ya, cairan-cairan mata ini kali ya. Saya tidak mendalami, Oke, tapi mungkin oke. ya. Siap. Nah, Lalu dikatakan bahwa secara medis virus apapun masuk melalui hidung ataupun mulut, dia akan berhenti dulu, di tenggorokan, kerongkongan, pangkal. kerongkongan sini ya. Ada kerongkongan, ada tenggorokan, Iya, iya, iya. ya toh? Ah, ah. Kerongkongan itu adalah ke perut. Ke perut, Kalau tenggorokan ke pernapasan. ke Paru pernapasan. kali ya. Paru. Oh, paru-paru. Oh. Atau mungkin saya terbalik. Antara itulah ya. Pokoknya ada perbedaan lah antara tenggorokan kerongkongan. Oke. Ya. Nah, terus dengan uap rutin yang dilakukan itu untuk apa? Jadi sederhananya Terhadap begini, Karena tenggorokan tadi. saya kan Kerongkongan. percaya kepada bukan saja medisin, Iya. bukan saja medis, Iya. ya. Tapi saya juga percaya kalau pemeliharaan kesehatan dan pengobatan, saya menyebutnya sebagai produk kecerdasan budaya. Oh, oke. Produk kecerdasan budaya. Oke. Ya. Dengan 730, kalau nggak salah Presiden Jokowi selalu menyebut 714 suku Nusantara. Oke, suku yang ada di Indonesia ya. Ya, kalau BPS bilang Ya. 1331. Oke. Pasti sejak nenek moyang mereka ada produk-produk untuk bagaimana hidup mereka lebih baik. Oh, oke. Saya mengatakannya sebagai produk kecerdasan budaya, termasuk dalam bidang kesehatan. Oke, artinya kan sebelum masuk dunia-dunia katakanlah medicine yang sekarang medis. Barat itu, barat. Iya ya. Budaya barat itu ya, produk-produk barat. Leluhur kita pasti punya metode penyembuhan sendiri ya. Ya, kalau yang mendunia itu Tiongkok, Oh. ya. Ah. Ada akupuntur lah, Iya. ya, ada ramuan-ramuan, obat-obatan. Iya, Barangkali Iya, betul. teman-teman banyak juga yang Kalau aja di Indonesia ada katanya itu apa? Kalau orang masuk angin dikerok gitu kan, sampai sekarang masih berjalan itu. Kira kan gitu kan. Nah, mungkin akupuntur itu yang di Tiongkok begitulah kira-kira ya. Cumanya banyak ini yang belum tergali metode Betul. leluhur kita. Metode pengobatan. Negara, bahkan negara tidak melihat itu menjadi bagian dari pemeliharaan kesehatan dan pengobatan rakyat. Nggak tahu ya, Menteri Kesehatan kita kayaknya enggak. Departemen Kesehatan lah ya. Sepertinya sepanjang saya dari sekolah sampai besar sekarang ini nggak pernah kurang ini ya. Terpesona kepada barat. Gitu ya. Atau terlalu terpesona kepada barat. Bisa terpesona, bisa juga ya memang sudah ya mungkin karena negara udah politik global lah ya, WHO dan segala macam dicampur. Tapi artinya kalau kita lihat juga di pedalaman Indonesia sekarang ini kan nggak masuk tuh obat-obat yang seperti itu, tapi mereka bisa aja untuk penyakit tertentu mereka pakai ramuan budayanya, ramuan lokalnya bisa sembuh ya. Bisa. Oke, kita fokus kepada penyembuhan COVID. Nah, abang yakini bahwa OKUP ini bisa mencegah atau mengobati? Nah, saya jelasin dulu. Bukan mengobati, Oke. mencegah. Ya. Ya. Tadi saya sudah cerita, saya harus kerja, Oke. harus tetap normal, Oke. kan begitu. Ya tadi kan kita sampai bahwa virus apapun termasuk virus COVID, dia akan nongkrong dulu tadi di sini. Betul. Oke, dengan OKUP ini apa yang terjadi? Nah. Kan medis sudah mengatakan yang namanya virus, Ya. katanya terbuat dari protein Ya, badannya. ya, RNA itu ya. Kena suhu 60 derajat ke atas, hancur dia, Oh, gitu. alias mati. Oke. Itulah dulu ibu saya almarhum. Dasar berpikirnya di situ lah ya. Iya. Oke. Nah, di sini dia berapa lama tuh? Sebelum dia Menurut medis 3-4 hari. 3-4 hari dia parkir dulu ya.
berkelahi sama imunitas kita. Imunitas kita. Kalau imunitas kita kuat, kalah dia. Kalah. Oke. Nggak jadi. Ya. Tapi kalau apalagi saya udah mulai tua, Ya. belum lansia. Ya, siap. Imunitasnya lebih rendah, itu lebih mudah jadi sakit, menang itu virus. Oh, oke. Nah, ini netizen ya, teorinya tadi ya, 3-4 hari virus apapun termasuk COVID parkir dulu di sini. Nah, tergantung imun kita. Kalau imun kita nggak kuat menghadapinya, dia akan nyebar dan masuk ke pernapasan kita, gitu Bang ya. Nah, lain-lain lah. Lain-lain lah ya. Oke. Dengan okup inilah, penguapan ini, apa yang dia lakukan pada saat dia parkir di sini? Ini kan pernapasan, karena kita uap. Iya, memanaskan ini gimana caranya? Ya. Makanya salah satu yang paling betul, paling mudah itu penguapan. Penguapan, oke. Karena begitu kita hirup dari hidung atau dari mulut keluarkan dari hidung keluarkan dari mulut, suka hati, dia selalu melewati yang disebut pangkal. Tempat bersarangnya virus-virus itu. Ya, pangkal kerongkongan inilah ya. Dan tenggorokan. Jadi dengan suhu 60 derajat saja mati dia. Oke. Uap itu kira-kira, itu kan uap itu kan artinya kalau kita begini kan ke tangan kan nggak panas sebenarnya uap itu ya. Oh enggak ya, makanya diatur. Nah, itulah perlu mesin, diatur. Oh, oke. Jadi begitu dia masuk hidung, nanti kalau dirasain bisa lah, kayak ditusuk, tapi tidak menyakitkan. Oh, nanti saya coba ya, boleh ya? Nah itu, Oke. Nah, itulah perlu riset, ya, riset sederhana. Oke. Nah, terus dengan uap ini itu dilakukan pada saat kita mengalami flu atau nggak flu juga, rutin per hari berapa atau bagaimana? Nah, tadi kan konteksnya kita COVID dulu. Iya. Pokoknya setiap dari kerumunan, lalu pulang ke rumah, kalau bisa segera. Wah. Lakukan penguapan sendiri. Nah, tapi paling jelek atau paling lambat, ya besok paginya lah. Kan dia masih di situ. Iya. Proses penguapan itu berapa lama? Berapa menit? Plus minus 5 menit. Oh, sebentar aja ya. Sebentar, kalau mau lama-lama juga untuk apa? Oke. Nah, bicara uap menguap, apakah misalnya kita rebus air mendidih kemudian uapnya itu kita hirup, sama nggak dengan yang ya itu dia, zaman dulu kan begitu. Iya, zaman dulu gitu. Zaman almarhum ibu saya kan begitu. Iya, air gitu aja tuh. Iya. Direbus lalu dihirup gitu loh. Tapi itu kadar air di dalam uap cukup tinggi. Jadi yang kita buat tentu bagaimana kadar air di dalam uap itu rendah, supaya nggak paru-paru basah kan? Istilahnya begitu, memang iya. Kalau itu ya? Kalau terus-terusan begitu, itu yang disebut bahasa lapangannya paru-paru basah. Oke. Tiap hari aja begadang di luar, setahun jadi itu. Karena udara dalam udara ini kandungan uap air tinggi malam hari. Oke, artinya uap yang dimaksud memang sudah dimodifikasi ya, khusus untuk COVID tadi ya. Atau virus itu ya. Kalau dulu kan itu tadi yang main air direbus, itu tadi kan kadarnya masih atau pakai ceret bebek. Iya, betul. Ada uapnya. Itu keluar kayak bebek gitu, leher bebek. Iya. Nah, ceret gitu ya. Ceret. Oh, kalau ini dia lebih ini lagi ya. Kadar airnya rendah. Kadar air rendah yang membedakan di dalam uap. Selain kadar air rendah, apa yang membedakan alat ini? Nah, ini udah muncul ini ya, pemirsa ya. Ini yang asap-asap ini. Nah, aromanya juga ke saya. Ini sepertinya bukan hanya uapnya aja, tapi juga ada aroma terapi yang saya rasakan ini. Nanti kita jelaskan apa sih kok bisa gini wangi-wangiannya ya. Nah, bisa dijelaskan Bang, lanjut. Jadi itu kan yang pertama, kadar air rendah tadi, apalagi yang membedakan? Ya, jadi uap panas membunuh virus. Ya. Tapi kadar airnya harus rendah. Oke. Lalu yang kedua, ditambahkan rempah. Fungsi rempah itu apa? Wah,
rempah itu banyak manfaatnya, tergantung rempahnya. Setiap suku atau yang saya bilang tadi produk kecerdasan budaya. Iya. Ya. Tapi biar gampang begini aja lah. Yang lebih yang dikenal oleh setiap orang bahkan di dunia itu namanya kayu putih. Ya. Oke. Ya. Di rumah sakit itu bawa kayu putih. Minyak kayu putih. Ya, istilah lapangannya itulah. Oke. Ya, bahan cairannya eukaliptus dan lain-lain itu soal dunia farmasi dan kedokteran. Oke. Jadi tadi uap. Iya. Dengan panas 60 derajat, kadar air rendah. Jadi kira-kira ya dipakai jadi rutinitas sehari-hari bisa. Oke. Ya. Kan nggak tiap hari juga keluar kerumunan. Iya. Ya, tiap orang beda-beda. Iya. Ya, tapi menjadi sebuah kebiasaan, ya, menghirup uap dengan rempah tertentu, itu disebut pemeliharaan kesehatan. Ya. Nah, oke. Tadi 5 menit dengan uap ini, dengan rempahnya tadi, ya. Apa yang dirasakan setelah 5 menit menghirup uap rempah itu tadi yang terjadi? Tergantung efeknya apa? Tergantung rempah yang ditaruh, rempah yang ditambahkan. Tapi kalau untuk COVID sendiri rempahnya udah ditentukan nih, model apa aja? Yang sudah teruji secara medis itu kan kayu putih. Oke. Ya, sampai Menteri Pertanian waktu itu. Tapi kan caranya cuma dijadiin kalung. Oh, wanginya itu gitu ya? Iya, aromatik. Kalau ini kan dibawa uap panas langsung masuk ke... Berarti lebih terasa betul ya? Kira-kira begitu. Ya. Kalau cuma dari sini, makanya banyak orang komentar yang ahli. Oke, ini bermanfaat. Terus gimana supaya netizen atau siapapun masyarakat kalangan luas bisa juga merasakan manfaat yang sama dari yang abang 1 tahun lakukan ini kan, sehingga abang tidak kena COVID lah ini karena rajin begini. Karena saya tahu sendiri orang kan abang mobilitasnya tinggi sekali, ketemu di sana di sini luar kota dan banyak orang, tapi belum saya dengar kabar bang Sabar positif COVID-19. Teman-teman saya yang lain yang modelnya kayak abang di mobile sana sini udah adik kandung saya aja kena. Udah COVID nih, udah adik positif kandung saya kena kan gitu banyak. Nah abang ya mudah-mudahan saya juga janganlah kena ya kan. Nah makanya supaya masyarakat juga semakin termanfaatkan, tidak sampai kena lah. Ya, gimana caranya supaya ini bisa masyarakat juga? Saya ini kan riset pribadi. Oke. Katakanlah baru selesai 85%. Oke, masih tahap uji 85% ya? Ya. Oke. Ya, nanti pada saatnya yang saya mau hasilkan adalah sebuah mesin uap. Oke, mesin uap. Ya. Yang betul-betul ya jadi bisa di rumah sehari-hari lah. Oke, jadi efisien ya, kompak atau istilahnya portable. 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 Oh, abang berarti lagi mau mengarah ke sana nantinya ya? Ke sana. Oke, kalau nanti misalnya produknya itu kita katakan produk ya, mesin uapnya itu nanti sudah jadi, ini artinya bisa dimiliki masyarakat tentunya ya. Bisa diperjualkan lah ya, artinya gitu ya. Ya pada akhirnya ke sana. Pada akhirnya ke sana. Tapi motif atau semangat saya itu supaya COVID ini ataupun virus-virus lain nanti. Ya karena kan tadi prediksi 2022 akhir atau awal itu kan COVID sudah ada. Tapi ini kan tidak hanya virus COVID ya, virus lain-lain juga bisa ya. Itu hukum alam itu. Hukum alam ya. Virus, bakteri ada di mana-mana di kehidupan kita. Dia terus bervarian-varian lebih dahsyat dan lebih baru lagi gitu ya. Berinteraksi karena kita katakanlah karena industrialisasi, kapitalis sehingga alam terganggu, ya, sehingga menghasilkan virus-virus baru yang bahkan beberapa mematikan. Enggak, kembali ke sini lah. Virus ini sendiri kayak COVID lah, ini kan banyak rumus juga. Ini mah
rekayasa diciptakan gitu loh, bukan dia terbentuk secara alami. Kalau Bang Sabar sendiri, saya tidak mau masuk ke situ. nggak mau sih ya. Tapi yang pasti apapun, apakah itu buatan ataupun itu terjadi alami, tapi yang penting virus ini membahayakan kesehatan, membahayakan Itu nyawa. poinnya. Itu poinnya ya. Ya. Jadi kita perlu mencegah ya, jangan terjadi ya dengan penguapan ini ya. Nah itu ada kalimat kita, Mm-mm. ya Bung Indra bilang kita, yang Mm-mm. dimaksud kita ini siapa? Mm-mm. Semangat saya, keinginan saya itu adalah kita itu yang dimaksud masyarakat sendiri, Iya. ya secara mandiri berinisiatif Mm-mm. bisa memelihara kesehatannya, Oke. ya baik secara pribadi di rumah atau keluarga maupun komunitas. Iya, iya. Jadi jangan hanya mengandalkan ya negara atau pemerintah. Itu Iya. semangatnya. Oke. Jadi kebetulan kita punya kekayaan budaya yang menghasilkan produk-produk kecerdasan budaya, Iya, ya salah satunya dalam sektor kesehatan. iya, iya. Jadi kalau ada istilahnya ketahanan pangan, ketahanan pertahanan, keamanan, ketahanan kesehatan lah. Daulat. Berdaulat ya. Dimulai dari diri Iya, sendiri. jadi Ya. nggak terpengaruh itu Pfizer, AstraZeneca, macam-macam itu. Ya, ya. Industri farmasi global itu, Ah. ya kan? Oke, oke. Jadi paling tidak dengan alat uap ini yang terkait dengan penyakit flu, entah flu apapun yang ada sekarang maupun yang akan datang, beres lah Bang ya. Ya maksudnya saya berupaya ya. Oke. Artinya ya udah, ya gunakanlah kecerdasan budaya kita. Siap. Ya produk-produk budaya, jangan hanya melihat apa yang orang lain bikin. Oke. Ya. Kemudian ini, timelinenya kapan nih produk ini perkiraan? Mungkin dalam perencanaan Namanya riset kapan? ini bukan kayak project ya, Iya, tapi iya. saya berharap sih 1 ke 2 bulan lagi. Oke, 1 ke 2 bulan lagi alat uapnya jadi. Ya, udah berani saya bilang monggo Oke. pakai. Kalau alat uap ini jadi, ini kan nanti bisa dimiliki orang yang ada di Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Papua dan segala macam. Masing-masing daerah kan punya rempah-rempah yang berbeda. Apakah memang rempah untuk penguapan ini sudah khusus atau memang fleksibel? Gimana? Oke, kalau itu kan namanya ini kan saya memicu gara-gara COVID. Ya. Nah, kalau hanya untuk virus flu, ya cukup yang sudah dikenal di dunia minyak kayu putih. Minyak kayu putih yang botolan itu cukup Ya, dalam air cetes gitu ya. ya Itu udah masuk. bukan ditetes, pokoknya di dalam mesin uap itu udah Oke. di apa, tinggal keluar aja lah. Oh, oke. uapnya. Oke. Jadi bukan kayak kalung lalu kayak apa namanya itu, aromanya. Oke, berarti nanti artinya alat ini cuman alat uapnya aja ya, bukan include dia dengan rempahnya atau cairan yang sudah disiapkan sehingga nanti cara pemakaian langsung ditetes berapa kali gitu Ya enggak tentu ya? kalau masalah kayu putih tadi, ya saya akan bikin semacam pedoman lah. Oke. Ya. Untuk air seberapa banyak, butuh berapa tetes, kira-kira begitu. Wah, Nah ini- itu termasuk yang di riset. Oke, luar biasa ini kalau memang alat uap ini udah jadi. Tapi bagaimana memasifkan ini? Kalau bisa ini pemberdayaan betul ini ya masyarakat supaya kita ketahanan kesehatan kita. Ya, kita belajarlah dari pengalaman pandemi COVID ini. Ini memang kalau bisa harus booming betul ini. Karena dia simpel sederhana, tiap-tiap rumah tangga punya. Karena tidak uap menguap ini kan tidak hanya apa? Kalau dia punya bayi, anak kecil, ini kan juga Termasuk. bermanfaat ya. Ya BPJS supaya jangan rugi terus. Oh gitu. Oh ini pengaruh nih ya. Ya orang kan sekarang flu aja ke ini kan. Nah, itu kan biaya itu. Oke. Nah, sekarang bagaimana tidak flu? Oke. Jadi okup salah satu solusi. Istilah suku Karo, Okup. Batak Karo. Oh tapi nanti penamaan daripada alat uap ini apakah nama lain atau memang okup nanti itu ya Bang? Belum. Saya juga nanti tanya Bung lah. Oke. Bung Indra barangkali punya ide. Oke, terus ada hal lain lagi terkait dengan penguapan diskusi kita di sore ini, Bang, yang mau pengen sampaikan yang perlu kepada pemirsa netizen?
poinnya adalah saya yakin dengan kita sebagai masyarakat kolektif, Ya. istilahnya masyarakat kolektif. Sederhananya kalau dibanding Barat, bangsa Barat, Ya. mau Inggris, mau Perancis dan lain-lain itu bangsa Barat. Iya. Mereka kan basicnya individualis. Ya. Ya. Saya bukan mana yang lebih baik, bukan. Oke. Tapi sampai saat ini kita tidak memberdayakan sifat kekolektifan kita. Musyawarah itu ya, gotong royong lah ya, kolektivitas Iya. gotong royong. Oke. Sampai-sampai produk nenek moyang kita anggap itu sampah atau bahkan negatif. Iya. Ya, dikaitkan dengan dukun, macam-macam itu. Ya, ini kan permainan narasi sebenarnya. Artinya, ini kan generasi muda menganggap bahwa peninggalan-peninggalan leluhur ini bersifat mistis lah, bersifat magic lah, kan tanpa disadari itu adalah salah satu brainwash, pencucian otak dari pihak-pihak lain lah ya, supaya produk lokal kita sendiri dianggap sampah tadi. Ya, supaya kita beli punya mereka. Gitu ya. Itu biasa, memang begitu. Memang begitu ya. Memang begitu. Makanya jalan keluarnya adalah kita explore lah, Ya. baik pemeliharaan kesehatan pun pengobatan, Ya. segala kekayaan produk kecerdasan budaya. Yang jelas sekarang yang luar biasa adalah Tiongkok. Ya. Pengobatan kanker, dia combine dengan Barat dan Tiongkok. Tradisi mereka ya. Dan itu diakui jauh lebih baik daripada untuk hal-hal tertentu ya. Ini kan berkembang terus. Ya. Tapi negara Tiongkok udah betul-betul mengeksplor yang namanya pengobatan maupun pemeliharaan kesehatan Tiongkok. Kita belum. Ya. Tapi saya kira kalau Jokowi, Presiden Jokowi, apapun yang baik bagi rakyat pasti dia kerjakan. Ini kembali lagi, mungkin bagaimana masyarakat bisa lebih menyuarakan ini ya, sehingga terdengar sampai istana ya, sehingga Pak Jokowi bisa mengambil kebijakan bagaimana kearifan leluhur, kearifan budaya Nusantara kita ini bisa menjadi pengobatan, Ya, pemeliharaan dan pengobatan ya. Itu bisa menjadi sebuah kebijakan negara. Itu dia poinnya. Ya. Itu poinnya. Jadi Bung Indra dengan segala kreativitasnya, monggo, ya kan? Bagaimana dalam daulat kesehatan? Ya? Betul. Daulat kesehatan ini perlu sekali. Karena kalau enggak kita akan dijajah juga ini. Secara memang sudah dijajah. Gitu. Secara kesehatan aja sudah terjajah ini. Ya. Dan banyak sektor dan bidang. Iya. Gitu. Jadi ini poinnya kuat sekali. Ya harus gotong royong, ayo. Bagaimana? Saya kan hanya memicu, memantik ya, memantik sehingga banyak pihak yang akhirnya tercerahkan dan melakukan apa yang bisa dilakukan sehingga ini meluas. Ya mudah-mudahan bisa menjadi kebijakan negara. Saya jadi ingat. Sorry. Jadi 20 tahun lalu ada guru, istri saya kan guru, temannya tabrakan. Singkatnya, menurut rumah sakit harus dipotong. Kan begitu? Hancur dia punya tulang-tulang. Tapi kemudian kira-kira 3 bulan lagi dia guru olahraga. Kan butuh gerak. Betul. 3 bulan lagi ngajar lagi olahraga. Apa nggak heran? Kebetulan dia sekolah internasional, jadi banyak guru bule. How come? Bagaimana bisa terjadi? Kan mereka waktu itu menjenguk. Ya, waktu di rumah sakit. Tapi dipindahin lalu bisa
walaupun ada apa tidak mulus, Iya. tapi bisa ngajar olahraga. Oh, gitu. Kalau How come? Iya, iya. Di kacamata bule atau barat, how come? Bagaimana mungkin? Waktu itu pengobatannya pakai apa itu? Istilahnya bukan apa namanya, patah tulang apa Cimande. Dukun atas Cimande. Sunda. Iya, iya. Ini Sukabumi itu ya. Ya, masuk di situ. Ya, ini memang fenomenal sekali. Nah, saya juga punya teman tuh. Jadi dia baru jatuh nih dari genteng. Ya, dari jatuh genteng. Dia akhirnya kalau ke dokteran itu memang ya pasang pen apa segala macam. Tetapi karena secara keuangan dia terbatas, dia nggak mau pasang pen. Nanti itu kan mungkin pen yang termurah itu kalau dipasang ditanamkan ke dalam tubuh ada petri itu dia nyetrum. Nyetrum. Iya, Oke. karena ada teman dia mengalami seperti itu. Akhirnya Baru tahu saya. Iya, kecuali dia sedikit punya duit, jadi bahan pennya itu yang lebih ini sehingga kalau ada petir dia aman. Tapi bagi orang yang nggak punya duit, itu pen biasa katanya, petir nyetrum dia. Nah akhirnya gara-gara itu dia ke Cimande ini, memang sakit di Cimande. PK. Ya Sukabumi, ya Sukabumi, dan sehat. Bahkan dia tonton di situ, mau sebentuk apapun tulang yang ada di situ, itu ada padepokan, berantakan iya. tulangnya. Itu diremukin, disusun ulang dan rapi. Nah, Fakta. itu fakta. Cuman hanya saja di kita sendiri, ya, di kalangan Indonesia sendiri, ini kan dinarasikan. Itu perdukunan, Ilmu hitam. musyrik, Ya. macam-macam lah yang negatif. Tapi saya pikir ini permainan supaya metode penyembuhan Cimande itu tidak bisa berkembang, Ya. supaya yang tadi yang pen-pen itu bisa eksis terus. Enak jual segini. Wah, mahalnya setengah mati kan? Itulah makanya ini bagaimana pemerintah lah ya, legislatif dan eksekutif ya harus membuat suatu undang-undang yang bisa menyelamatkan metode penyembuhan lokal kita supaya dia tetap eksis, bahkan berkembang bisa ke Kalau negara itu, Bung lain. Indra, saya ingat lagi nih. Apa itu? Jadi, oke lah. Kan istri saya orang bule. Iya. Jadi, Australia lah. Iya, oke. Waktu dulu saya sering ke sana. Iya. Ya. Jadi mertua perempuan saya itu sejak muda memang punya problem kejiwaan. Oke. Mudah cemas. Oke. Ya. Jadi sudah langganan obat penenang. Ya. Sejak muda. Oke, tingkat fobia itu. Ya. Pokoknya itu ilmu-ilmu psikologi Psikologis. tahap lah itu ya, Iya. kejiwaan. Waktu saya ke sana, dia kebetulan baru pulang dari dokter. Oke. Lalu dia cerita, sekarang saya tetap ke dokter, tapi pengobatannya bukan medisin, makan-makan obat. Iya. Loh, apa itu pengobatannya? Akupuntur. Oh, oke. Akupuntur. Udah setahun dia jalani. Di Australia sana. Ya. Oke. Tapi tetap yang melakukannya dokter. Iya. Dokter lalu menambah ambil spesialisasi atau keterampilan akupuntur. Oke. Jadi negara mengaturnya begitu. Iya. Dan dia jauh merasa lebih betul. Ya. Itu satu. Lalu yang kedua, nah ini Bung Indra. Oke. Di sana kan memang kesehatan warga dibayar oleh negara. Ya, Ya, dijamin, kita baru ya. mulai dengan BPJS. BPJS, ya. Ini tahun 2000 ini. Ah. Ya, atau 99 2000. Oke. Akupuntur itu dibayar oleh negara. Jadi di daftar asuransi atau yang dibayar negara termasuk akupuntur dan banyak lagi pengobatan timur. Oh. Tahun 99. Oh. Iya. Ya. Negara Australia sudah mengambil keputusan. Berarti itu udah menjadi kebijakan resmi ya? Negara. Iya, kebijakan resmi negara. Iya. Jadi masuk di dalam bukan bayar tambah dalam sistem perlindungan kesehatan ya kayak di kita BPJS lah. Iya, iya. Wah, Itu udah 22 tahun lalu loh. Wah, Indonesia kok belum sekali. Itu Australia itu, barat itu.
Saya kira kalau kita gali tiap-tiap daerah di Nusantara ini pasti dia punya metode penyembuhan yang unik dan Ya memang itu patah tulang bukan cuma Cimande yang terkenal ya. Iya. Kalau kita hidup di Jakarta. Ya, Karo itu minyak kem-kem tuh. Minyak kem-kem katanya, kalau di Karo juga ada tuh ya. Ya itu guru singa itu. Guru singa. Guru singa. Ya, patah tulang guru singa, mata karo. Sama sama Cimande itu. Nah, kalau itu yang kita hidupkan, penghasilan para ahli bedah tulang berkurang gitu. Larinya ke sana ya. Dan obat-obatannya. Makanya yang tadi saya bilang bahwa perlu regulasi. Ini harus regulasi. Kalau ini tidak diatur dalam regulasi resmi negara, ya dia hanya akan tetap ada tapi ya begitu saja. Jadi untuk kalangan tertentu aja yang mempercayai metode itu. Tapi kan kayak tadi di Australia, bahkan di rumah sakit sendiri, yang aku puntur dari Tiongkok tadi, Ya. sudah terfasilitasi kan menjadi dibayar bagian negara. menjadi bagian opsi daripada pengobatan selain operasi kan begitu. Iya. Warga boleh milih. Pilih. Gitu. Kalau kita kan enggak, kalau ke Cimande kan nggak dibayar negara kita. Dan banyak lagi ya. Nah, ya maksud saya intinya ya saya sih menghimbau terutama para politisi. Boleh. Ya, kalau udah bicara peraturan, Ya. undang-undang dan sebagainya itu kan bicara tugasnya politisi. Ya di DPR RI itu. Ya. Jangan-jangan begini. Kemarin itu kan Pak Menteri Pertanian Pak Syahrul Yassin Limpo. Nah, oke, dia pakai metode begini. Tapi ada tadi benang merah bahwa itu bisa. Tetapi memang nggak seefektif uap. Itu saja pun dia sudah dibully dan dianggap nggak waras. Ya. Cuma mungkin dia karena dia Menteri Kesehatan soalnya. Artinya belum karena ada narasi dibilang itu anti corona. Gara-gara itu kali ya. Ya, kan itu kan harus dibuktikan hanya dengan aromatik yang bersarang di sini mati. Iya. Nah itu belum diuji. Oke, main langsung klaim aja ya. Dia hanya di laboratorium. Iya. Ada virus corona. Katakanlah aku nggak tahu caranya, pokoknya ditetes kali mati. Itu namanya in vitro. Belum di manusia. Oke, tapi yang kita tadi sepakat adalah bagaimana metode-metode pengobatan tradisional yang sudah teruji turun temurun peradaban kita ini, budaya pengobatan Tapi ini bisa terlindungi. Saya nggak setuju istilah tradisional. Konotasinya saya lebih suka istilahnya apa? kalau Barat bahkan memandangnya pengobatan Timur. Ini pengobatan Timur. Barat menyebutnya pengobatan Timur. Oke. Bersanding dengan pengobatan Barat disebut medis. Oke. Tradisional kesannya. Maksud saya di sini adalah Nusantara lah ya. Artinya yang kita Indonesia bener nih, Nusantara nih. Ya, produk kecerdasan budaya dalam bidang kesehatan. Iya. Ya, budaya Nusantara. Nah, tapi istilah pendeknya cari lah. Iya. Istilah pendek. Ini pemangkunya ini berarti pemainnya di sini abang tadi sebut politisi. Ya, tugas politisi lah itu. Ya selain ada presiden, terus ada DPR RI. Kalau mau bikin undang-undang kan presiden bersama DPR RI. Kalau DPR RI nggak setuju kan nggak jadi. Atau DPR RI-nya setuju, ya ini banyak partai ini. Kebetulan bisa setuju. Presiden yang nggak setuju kan nggak jadi. Berarti ini harus ada gerakan yang mengendorse sana. Ya, yang paling gerakan kalau udah dimaksud gerakan tentu adalah masyarakat. Masyarakat ya termasuk Bung Indra. Ya kan, karena kan mereka adalah mereka kan penyambung lidah rakyat nih. Jadi ya kalau rakyat bersuara, kemudian mereka itu jawantahkan dalam di draft dalam RUU, dan semoga lah suatu saat ini menjadi undang-undang. Ya, kalaupun mungkin nggak sampai revisi undang-undang, cukup keputusan presiden barangkali kan udah cukup ya. Nah, saya bukan ahlinya. Tapi bagaimana? Saya pikir peran negara perlu. Apabila memang ini sudah menjadi regulasi resmi negara, sehingga ini dalam tanda petik semacam
di masyarakat halal dalam tanda petik. Nggak tadi, wah ini nuansanya magic, nuansanya musyrik. Ya. Nah itu, karena kadang narasi-narasi ini yang membuat orang tahu, wah itu dulu bisa menyembuhkan, tapi nanti dia dicap jadi orang murtad. gitu. Makanya peran negara lagi di sini. Ya itu dia. Gitu. Nah negara kan abstrak itu ya, isinya kan presiden yang di atas, DPR RI. Oke. Ya, Oke. mereka ini. Cuma kalau mereka nggak mau gimana? Iya. Presidennya mau ini nggak mau gimana? Iya. Nah, makanya kita kembali tadi, apabila tradisi penguapan ini yang sebenarnya ini bukan di penemuan baru, tapi ini sudah tradisi dari turun temurun nenek moyang, sudah ada dari sajak zaman mungkin Nusantara belum Indonesia gitu kan. Belum. Artinya kalau dari dulu pun negara sudah mensosialisasikan hal seperti ini, nggak akan seperti ini kerugian negara dong ratusan triliun tadi sampai angka 300 triliun bisa terbuang begitu. BPJS malah jadi untung ter. Iya. Habis flu sedikit udah ke apa? Ke puskesmas. Kan gitu kan? Iya. Jadi ya kita berharap Bang Sabar alat uapnya tadi segera kelar ya prosesnya, sehingga bisa di tiap-tiap rumah yang ada di penduduk kita alat itu ada. Ya. Artinya dukungan harus tuh. sepanjang memang itu terjangkau. Kalau terjangkau dia secara harga mungkin pasti ada. Karena kan itu aja. Tapi kan ada juga namanya disebut program pemerintah. Ya, kalau udah program itu ada namanya disediakan dana. Iya. Ya, dana. Jadi nomenklaturnya itu kalau nggak salah program kesehatan masyarakat. Oke. Iya. Ya. Nah, itu ada dananya. Iya. Selalu di APBN ada. Iya. Iya. Kira-kira pertanyaannya begini kan, kalau keluarga miskin bagaimana? Nah, subsidi ya. Nah, gitu-gitulah. Ya, yang penting tadi ya, daulat kesehatan itu penting sekali. Penting, dan masyarakat kita udah punya produk-produknya nenek moyang. Dan kemudian juga pembudidayaan tadi rempah-rempah yang tadi terkait dengan ini. Ekonomi itu. Efek dominonya dalam dia. Ekonomi. Ya. Itu ekonomi. Jadi nggak perlu lagi apa ya, berkurang lah omsetnya farmasi global itu. Ya. Kan begitu kan? Betul. Makin masyarakat makin sehat dengan caranya sendiri ya makin Ya. kurang lah omsetnya. Harusnya kalau negara buat kebijakan, nanti alat penguapan ini di tempat-tempat farmasi itu tadi dijual. Di K24 ada, jangan di K24 ya produk-produk impor semua ya kan. Yang kayak gini harusnya. Ya saya hanya memicu ya. Itu kelanjutannya. Ya, ini artinya perlu pergerakan, perjuangan ke arah sana. Karena biasa sesuatu yang tidak terus diembuskan, ya dia akan tertutupin oleh isu-isu baru yang lebih hangat. Kira Bang Sabar tidak saja selesai di pada titik produksi, tetapi juga harus pada titik bagaimana mengadvokasi dan menginformasikan kepada publik, sehingga ini menjadi gerakan semesta. Apabila ini sudah menjadi gerakan semesta, mau nggak mau juga ya negara hadir dan memfasilitasi. Amin. Amin. Ya itu tadi kembali lagi saya memicu ya. Oke. Bahwa ini butuh gerakan masyarakat. Ya itu memang yang diharapkan. Memicu itu kan maksudnya supaya masyarakat bergerak. Sehingga negara pun kalau udah masyarakat bergerak, ya kalau nggak dipenuhinya gerakan masyarakat ini kan namanya politik. Pemerintah jelek. Ya. Baik. Ada lagi Bang yang mau disampaikan? Atau closing statement? Ada? Oke, jadi saya hanya mau mengajak teman-teman sekalian ya, atau rakyat masyarakat mulai percaya diri bahwa budaya kita ya, kalau Presiden Jokowi bilang 731 suku, BPS 1331, ya saya lebih suka pegang Jokowi aja lah. Oke. Percaya diri bahwa
dengan menjadi diri sendiri. Ya. Nah, saya pribadi Batak. Oke. Katakanlah saat ini Batak saya, bahasa Batak aja saya nggak lancar. Katakanlah 52%. Ya. Tapi marilah kita, siapapun kita, apapun suku kita, bahkan campur pun, kan banyak kawin campur, harus percaya diri bahwa banyak sekali produk-produk kecerdasan budaya yang bisa kita manfaatkan untuk hidup kekinian dan masa depan. Nah, sehingga ada istilah kita berdaulat. Daulat macam-macam. Bung Indra udah ajukan istilah daulat kesehatan. Oh iya. Kayaknya bagus itu. Iya dong. Bagus Oh, ya. iya. Karena memang ke depan sepertinya memang soal kesehatan ini ya. Karena ketahanan kesehatan ini juga menjadi momok kelak ke depan. Ya. Mungkin bisa saja pasca perang ekonomi, perang kesehatan, muncul varian-varian persenjataan yang menyerang kepada kesehatan. Ya, itu melebar itu. Nah, ya, itu melebar tapi ini antisipasi. Kita nggak tahu apakah terjadi 50, 100, 200 orang yang akan datang. Istilahnya perang virus. Bisa. Senjata virus. Iya. Sudah nggak jadi main bom lagi. Ya. Kalau sekarang kan main bom. Ya. Ya, kan? Ada juga mensinyalir bahwa COVID ini juga adalah pintu gerbang. Karena ke sana kita nggak tahu. Ya walaupun saya ikuti tapi saya no comment. Iya. No comment. Oke Bang, thank you ya waktunya dan Baik. penjelasannya ya. Baik, netizen sekalian, tayangan tadi banyak hal yang bisa kita ambil dan bisa menjadi tadi intinya adalah bagaimana ini menjadi pemicu kepada kedaulatan kesehatan Republik kita ini. Demikian bisa kami sampaikan. See you next moment. Saya sekarang menikmati rasanya menusuk di dalam pernapasan. Jangan kau ragu untuk ungkapkan jati diri. Ini rempah-rempah. Sing-singkanlah lengan bajumu Apa yang diterangkan di video tadi ini saya bekerjalah menjadi aroma manusia anak Nusantara. rempah hidup di tenggorokan saya. Niat kau mampu untuk paksa tekadmu, Bisa menjadi sesuatu yang kamu juga sudah merasakan ya. usah kau malu, halalkan jalan Salah satu apa? Bisa genggam rizki. lebih lancar. Kembali bisa kerja. Apalah lagi ya. Sadarkan kini Luar biasa ya. dirimu Itu tadi telah luar biasa. merdeka. Anda penasaran? Tunggu saja ya. Nanti alam Lepas dari segala rupa penindasan, dan ternyata di sana. syukurlah, berkaryalah, manusia Batakaro rempah, Batakaro rempah, keturunan buah panas, raja. herbal, herbal. Sadar kau kawan, tegak kepalamu, hargai pahlawan. Kepalkan juangmu, berbagi Apa itu? bebanmu, bangunlah Nggak apa-apa. negerimu. Ikuti rempah-rempah. Bunuh corona di tenggorokan ya. Siap. Kaya sumber bekal untuk raga,
Mulai. Dan mengenakan takwa untuk mengusir virus corona, bakteri dan segala jenis virus, dan terbuat dari rempah-rempah ditambah dengan minyak kayu putih baru. Bahan bakunya dari minyak kayu putih dan rempah-rempah untuk mengusir corona dan bakteri-bakteri lain. Putri Citra